Pasti udah nggak sabar nih teman-teman semuanya untuk memberikan tanggapan, saran-saran, dan mungkin pertanyaan juga kepada 3 mitra kita. Dan mengingat waktu, saya mohon kerjasama semuanya ya. Pertama, saya ingin nanti memberikan urutan kepada fraksi-fraksi sesuai apa yang biasa kita lakukan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pertama, nanti kapoksinya silahkan memperkenalkan anggota-anggotanya secara singkat. Nah, karena kita memiliki waktu kira-kira 2 jam untuk tanya jawab ataupun tanggapan ini dengan 40 orang anggota yang sudah hadir, kira-kira masing-masing memang hanya punya waktu 3 menit gitu ya. Tapi juga nanti ada waktu untuk perkenalan juga. Ya, mudah-mudahan kita bisa nanti semua memanfaatkan dengan baik. Kepada Bapak Dokter Sofyantan, kami persilakan ya untuk memperkenalkan dulu anggotanya dan juga memberikan tanggapannya, silakan. Terima kasih. Perkenalan itu jangan masuk di dalam 3 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pimpinan Komisi 10, Wakil Pimpinan, sahabat-sahabat saya di anggota DPR RI Komisi 10. Yang kami hormati Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, beserta Wakil Menteri dan jajaran yang hadir. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, beserta Wakil Menteri, beserta jajaran yang hadir, Saudara Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, dan Wakil Menteri beserta jajaran yang hadir, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan selamat pada Saudara Menteri yang telah ditugaskan dalam Kabinet Merah Putih. Selamat bekerja. Semoga 5 tahun ini kita dapat saling mengisi agar bisa mencapai harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Saya selaku Kapoksi 10, fraksi PDI Perjuangan, kami memiliki 8 anggota, dengan ketuanya yang kami berikan penugasan di depan untuk mengatur acara jalannya rapat, yaitu Ibu Mai Esti dari Yogyakarta, dan juga bertindak jabatan dia bukan hanya wakil ketua, tapi juga di Banggar. Jadi aman Pak, soal uang. Saya juga didampingi oleh Bapak Inyoman Parta dari Bali. Beliau selain anggota juga merangkap di Balek, Badan Legislasi. Kemudian kami memiliki cucu Presiden pertama, Pak Putih Guntur Soekarno, yang juga merangkap di BURT. Dan kemudian Ibu Mercy yang masih bertugas di Maluku, juga di Banggar. Dan sejarawan kami, Bapak Boni Triana dari Banten 1. Kemudian kami juga punya musisi yang hebat, Mas Once Michael dari DKI Jakarta 2, dan kita punya komedian yang terkenal, Mas Denny Cagur
dari Jawa Barat 2 dan saya sendiri dari Sumatera Utara 1. Dokter yang tidak buka praktek lagi. Kerjaan saya hari ini berubah mengobatin kemiskinan yang diakibatkan kebodohan. Baru 3 periode, kalah dengan senior saya Bapak Ferdiansa yang sudah 6 periode, Pak. Jadi dia suhu kami, Pak. Di komisaris lah utama dia. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kami sudah berkenalan jauh-jauh hari. Jadi tetap posisinya berada di depan kami, tapi hari ini sebagai menteri, kemarin sebagai narasumber. Sebagai latar belakang Sekretaris Umum PP Muhammadiyah merupakan satu lembaga keagamaan yang terkenal di Indonesia dan terbesar yang memiliki 3.334 sekolah. Sudah 6.000, udah 6.000, berarti saya ketinggalan. Berarti yang data saya itu terjadi peloncatan yang luar biasa. Ini saya ingin mengatakan bahwa dengan memiliki sekolah yang demikian banyak, tentu memahami persoalan-persoalan pendidikan yang ada. Jadi Bapak pantas jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan saya tahu juga Pak, selama ini pendidikan yang diajarkan juga mengajarkan tentang hal-hal yang menyangkut tentang keberagaman. Ya, tesis Bapak saya baca juga. Ya, artinya saya tidak ragu lagi lah bahwa pendidikan inklusif yang ingin Bapak lakukan sesuai dengan ideologi negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi ditemanin sahabat saya Pak Fajar yang pernah memberikan nilai kepada sekolah yang saya bangun mendapat Ma'arif Award pada tahun 2014. Artinya Pak kita sudah sehati Pak. Nah sekarang bagaimana implementasinya? Kita punya banyak masalah. Ya, saya sendiri begitu baca, begitu Bapak terpilih, ditugaskan sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu muncul berbagai meme maupun di Facebook, di WhatsApp, di mana saja, yang seolah-olah Bapak adalah antitesis daripada Mas Nadiem Makarim. Semua yang dilakukan oleh menteri yang lama itu akan dirubah, di-delete. Berbeda dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Tek, saya akan meneruskan apa yang baik. Tapi ternyata setelah saya mendengar langsung wawancara Bapak, ternyata Bapak bukan berpemikiran seperti itu. Bapak mengatakan bahwa saya akan menyiapkan 1 bulan mendengar aspirasi dari berbagai pihak dan tidak akan segera memutuskan kebijakan yang berseberangan tersebut. Maaf, saya menggunakan hak konstitusi saya untuk berbicara pada hari ini. Pak Menteri, karena itu jangan muncul pameo setiap penggantian menteri adalah penggantian kebijakan maupun kurikulum. Hal-hal yang baik harus diteruskan. Nah karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya percaya bahwa perubahan itu penting. Kita jangan terus melakukan perubahan-perubahan kurikulum, itu akan mempengaruhi 3.328.000 guru yang harus kembali belajar dan adaptasi terhadap kurikulum baru tersebut. Mereka akan bekerja, belajar dan belajar
yang nasibnya tidak pernah berubah, yang saya menginginkan bahwa kebijakan yang dilakukan hari ini adalah perubahan terhadap nasib guru. Nasib guru harus diselesaikan. Saya sangat sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua, berarti Bapak akan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dan saya sepakat, pendidikan yang berkualitas harus dimulai daripada guru. Karena itu, guru harus mendapat kesejahteraan yang jauh lebih baik. Yang sebaik-baik seperti apa yang baiknya? Adalah bahwa jangan lagi mereka punya hak penghasilan 230.000 per bulan. Kita sudah ada instrumen, undang-undang dasar kita sudah menjamin itu. Nah karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Mas Menteri, bahwa jangan ada yang dibawa UMR lagi lah. Instrumen apa yang bisa digunakan? Sertifikasi Pak, yang Bapak sampaikan itu. Nah ini kan berhenti hari ini. Impasing yang sudah tidak ada. Kalau itu kita gunakan, hari ini tidak ada guru kita yang penghasilannya di bawah UMR. Atau bekerja sebagai pemulung. Atau sebagai pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang guru. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa menurut mandatori, kita menerima 20% anggaran pendidikan yang kalau dihitung pada tahun 2025 kita akan menerima sebesar 722 triliun. Sungguh besar. Tapi kita sering bilang bahwa itu bukan bagian daripada kami. Undang-undang Sikdiknas di dalam itu mengatakan yang bertanggung jawab penggunaan pendanaan itu adalah Kementerian Pendidikan. Nah bahwa dia bergeser kemana-mana, Bapak bagaimana menangkap itu kembali agar bisa memenuhi menaikkan gaji guru. Nah saya ingin sampaikan bahwa berkaitan tentang kemiskinan. Untuk memutus kemiskinan berarti pendidikan harus berkualitas, tetapi juga harus mampu memberikan kesempatan belajar yang setinggi-tingginya. Pak, saya mengunjungi Muhammadiyah yang di pedesaan, Al-Wasliyah di pedesaan. Uang sekolah mereka cuma 15.000 Pak. Nunggak. Gaji guru 500.000. Kepala sekolah kerja 8 tahun, 800.000. Kita punya dana 722 triliun. Nah, komponen apa yang bisa kita berikan? Ternyata program Indonesia Pintar itu jitu untuk memberikan. Walaupun SD 450.000 itu bisa membebaskan uang sekolah mereka. 180.000 bayar masih sisa 270.000. Nah karena itu saya ingin menggambarkan Pak bahwa hari ini tahun 2025 program Indonesia Pintar kita ada 17,9 juta. Ya, menghabiskan dana menyediakan dana 9,6 triliun. Nah, untuk 17,9 juta dari 44 juta setengah juta peserta didik. Nah, saya ingin mohon Pak, kalau bisa yang PIP SD, SMP udah lama nggak naik. Kemarin yang SMA, SMK udah naik dari 1 juta menjadi 1,8 juta, yang 450.000 dan 750.000 hendaknya dipertimbangkan untuk dinaikkan. Saya kembali kepada Pak Menteri Pendidikan Tinggi. Saya sepakat Pak, bahwa hari ini pendidikan tinggi kita itu masih jauh, karena APK kita baru mencapai 39,37% 2024. Tapi ingat bahwa itu terjadi kenaikan Pak. Tahun 2020 APK kita hanya 30,85%. Hari ini 39,37%. Ternyata di dalam hal ini yang meningkatkan APK kita secara tidak langsung itu adalah program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pak.
yang hari ini telah mencapai 1 juta orang dengan dana 14,7 triliun. Ya, jumlah mahasiswa kita 8.422. Nah, kalau kita ingin APK kita semakin naik, KIP kuliahnya itu harus dipertimbangkan untuk ditambah. Ya, karena kita memiliki presiden yang suka pendidikan, presiden yang memiliki perpustakaan yang begitu mewah dan besar dan tiap hari baca buku. Nanti tinggal minta Pak Fadrijon kasih sentilan dikit, jadilah dana itu untuk KIP kuliah untuk dipertimbangkan. Dan menurut saya ini adalah faktor. Tetapi kita juga penting sekali Tridharma itu kayaknya nggak seimbang, Pak. Penelitian kita itu kurang. Ya. Kalau yang lain oke udah, ya. Dengan Profesor Stella yang kita import dari Tsinghua University, saya ingin menggambarkan bahwa guru besar kita hari ini cuma 2% dari 314.000 dosen. 2%. Malaysia guru besar kita itu sudah 5,65%. Artinya jiran kita itu jauh lebih hebat daripada kita. Padahal mereka dulu belajar daripada kita. Nah, berdasarkan itu, anggaran riset kita. Kemarin saya baca-baca BOPTN, Pak. Cuma 1,85 triliun. Vokasi 110 miliar. Mau jadi apa, Pak? Ya? Kalau di BRIN 5,5 triliun, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya meningkatkan anggaran sekaligus menyeimbangkan bahwa riset merupakan hal yang utama di dalam Tridharma pendidikan tinggi tersebut. Nah, yang saya ingin sampaikan, periset kita itu hari ini 216.000, Pak. Sama-sama kita merdeka dengan Korea Selatan 15 Agustus, kita 17 Agustus, tahun yang sama mereka memiliki 545.000 periset. Saya berharap, Pak, Bapak seorang keluarga menteri, saya katakan. Jadi waktu saya sekolah SMP kelas 2, Pak, bapaknya menteri pendidikan, Bapak Sumantri. Ya, sekarang 51 tahun kemudian Bapak berada di sini kembali. Selamat dan selamat berjuang untuk menuntaskan kemiskinan sesuai dengan astacita Kabinet Merah Putih yang keempat dari Pak Prabowo. Sekian dan terima kasih. Selamat berjuang. Merdeka.